Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 7 Oktober 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Allah. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah bahwa kita mesti berwaspada, jangan sampai segala kelimpahan yang tengah memperlengkapi hidup kita itu kemudian menghalangi kita untuk datang kepada Yesus Kristus. Malam ini kita punya kesempatan untuk belajar dari Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Bagian ini tentu mau menegaskan kepada kita bahwa sekalipun kita tengah mengalami kehidupan di dalam dunia ini dengan segala kelimpahan materi yang memperlengkapi kehidupan kita, namun jika kita tidak diampuni sehubungan dengan dosa-dosa kita, sesungguhnya kita tidak mengalami kehidupan. Justru bagian kita adalah maut. Itulah sebabnya melalui kebenaran firman Allah ini, Yesus menegaskan kepada kita, khususnya pada ayat 10 bagian yang B, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, benar bahwa kita tengah mengalami kehidupan di dalam dunia ini. Kita masih dapat mengalami berbagai aktivitas. Kita masih bisa dapat mengerjakan berbagai pekerjaan, baik di dalam rumah kita maupun di sekitar kita, di tempat di mana kita bekerja. Kita memang sedang melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan bahwa kita sedang mengalami kehidupan. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita adalah, apakah artinya bahwa kita sedang mengalami kehidupan, tetapi relasi kita dengan Tuhan itu belum diperdamaikan? Apalah artinya kita tengah menjalani kehidupan di dalam dunia ini, tetapi jalan menuju kepada kehidupan dalam
bersama dengan Tuhan itu sudah tertutup dan tidak bisa lagi kita kembali ke dalam kehidupan dan di hadirat Allah. Apalah artinya kita tengah hidup di dalam dunia ini, tapi kita jauh dari Allah? Apalah artinya kita sedang hidup di dalam dunia ini, tetapi nama kita sudah dihapuskan di dalam kitab Allah? Karena kita masih terus terikat dengan dosa di dalam hidup ini. Apalah artinya kehidupan kita di dalam dunia ini? Tetapi nama kita sudah tidak lagi terdaftar dalam kitab kehidupan dari Allah. Apalah artinya kita hidup di dalam dunia ini, tapi toh pada akhirnya kita akan mati dan tidak ada lagi. Itulah sebabnya Yesus sungguh mengasihi kita, dan Dia mau mengubah keadaan hidup kita, supaya kita tidak sekedar hanya mengalami kehidupan jasmani, tapi kehidupan rohani kita sudah mati di hadirat Tuhan. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Di sini kehidupan yang ditawarkan dan dihadirkan oleh Yesus adalah kehidupan yang sudah diampuni dosa dan kehidupan yang sudah berdamai dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau demikian, maka supaya kita benar-benar mengalami kehidupan baik di bumi ini, tapi juga kehidupan di dalam sorga, tidak ada jalan lain. Kita harus terima Yesus yang adalah satu-satunya penebus kita, yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita, yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yang adalah pintu untuk kita bisa memasukinya dan mengalami hadirat Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia memang tengah menawarkan kepada kita banyak hal yang nampaknya menjamin kehidupan bagi kita. Tapi kita harus menyadari bahwa semua yang ditawarkan oleh dunia itu pada akhirnya akan lenyap pada waktunya. Tetapi apa yang ditawarkan oleh Yesus, bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, adalah jaminan kekal bagi kehidupan kita umat percaya. Karena itu, mari kita harus tetap ingat untuk berserah penuh kepada Tuhan. Kita mesti sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan di dalam hidup ini, bahwa tugas kita di dalam dunia ini adalah pelihara kekudusan hidup kita dan mengikuti perintah Tuhan, serta sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Jangan lengah dan jangan membiarkan diri kita terikat dengan perkara-perkara duniawi, dan kita mencoba untuk menjauhkan diri kita dari hadirat Kristus. Ingatlah
kehidupan hanya bersumber dari Kristus. Karena itu datanglah kepadanya. Dia sedang mendatangi kita dan menjumpai kita untuk menjamin kehidupan bagi kita dan menjamin supaya kita mengalami kelimpahan dalam kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kepada kami. Malam ini kami akan beristirahat. Tapi hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Tuhan Yesus, bantulah umat-Mu. Dan kalau Tuhan berkenan, beri bagi mereka pemulihan. Baik mereka yang sakit di rumah tangga mereka, maupun mereka yang sedang terbaring di rumah-rumah sakit. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.